Materi pertama langsung akan dibawakan oleh Bapak Dr. Munib Khatib, ya, selaku Direktur Pendidikan Yayasan Silaturahim Jatikarya, juga pakar pendidikan atau konsultan pendidikan, juga selaku penulis buku bestseller Gurunya Manusia, dan masih banyak lagi buku-buku yang sudah beliau tulis. Oke, langsung aja kita akan dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Munib Khatib dengan tema mengapa kita harus belajar Al-Quran. Ya, oke, kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'du. Pertama-tama alhamdulillah ya, ini hari bahagia sekali pagi hari ini, hari Ahad. Saya senang sekali ya teman-teman bisa bergabung ini. Dan saya tadi melihat banyak yang saya kenal ya. Ada sahabat saya, Pak Iskandar dari Banjarmasin, Masya Allah, ya kan. Ada yang dari Batam, ada yang dari Makassar, ya kan. Dari Jabodetabek, Masya Allah. Hari ini kita akan sharing informasi kebaikan ini, ya kan, yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Saya akan memberikan materi mungkin di urutan pertama ini karena nanti ada 3 pembicara ya. Ini ada 3 pembicara dan saya berharap teman-teman peserta bisa tuntas mengikuti. Mungkin saya akan mengawalinya nanti dengan menghafal dalam perspektif neuroscience, ya. Menghafal Al-Quran dalam perspektif neuroscience. Ini tentang brainomie, ya, ilmu otak sebetulnya. Kemudian setelah itu Ustaz Dalulu akan memberikan informasi berkaitan dengan motivasi ini, tentang bagaimana anak-anak kita terus termotivasi untuk bisa dekat dan bahkan menghafal Al-Quran. Dan kemudian puncaknya adalah Ustadz Husin Al-Haddad ya, yang akan memberi informasi tentang ini intinya ya, metode. Ya, metode bagaimana anak-anak kita bisa menghafal Al-Quran dalam waktu yang relatif cepat. Nah, perlu juga Bapak Ibu peserta webinar ketahui metode yang nanti akan di-sharingkan oleh Ustadz Husin ini sudah kita coba ya, kita uji coba beberapa bulan yang lalu ya. Luar biasa hasilnya ya, cukup memuaskan. Dan ini membuat kami di YPSJ ya, Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya, itu optimis ya untuk bisa menerapkan ini ke semua santri-santrinya. Apalagi program menghafal Al-Quran ini memang akan jadi fokus untuk santri baru ya. Nanti di tahun ajaran baru 2022 ini ya, mulai dari SMP kelas 7 ya. Jadi bisa dibayangkan ya, kita punya mimpi besar bahwa Ananda ketika masuk SMP kelas 7 itu di sekolah kami, di pondok kami, basicnya adalah di tahun pertama sudah hafal, ada pondasi tentang Al-Quranul Karim, hafal ya itu. Apalagi di Insan Mandiri Cibubur ini, SMPIT Insan Mandiri Cibubur dan SMA IT-nya, kita memang sekarang terus menggalakkan pendekatan project based on Quran ya.
Jadi basicnya adalah hafiz, ya kan. Jadi setelah tahfiz, maka anak-anak akan membuat proyek-proyek yang keren sekali yang berbasis Al-Quran. Al-Quran sebagai problem solving lah itu. Nah, hari ini kita akan sama-sama berbagi ya tentang satu rangkaian tentang menghafal ini. Ini sebagai basicnya tadi. Bagaimana sekolah kami bisa mendesain, kemudian mengembangkan ya dan menyelenggarakan lewat intra kurikulumnya tentang sebuah metode untuk menghafal Al-Quran secara cepat. Nah, saya izin share screen ya. Insya Allah nanti peserta akan mendapatkan ini ya materinya dari saya. Jadi saya ambil judul otak dan menghafal. Ya kan. Selama ini kan kita selalu mendapatkan informasi bahwa menghafal itu adalah salah satu kerjaan otak. Ya. Nah, kemudian di statementnya saya berikan satu kalimat tanya ya, mampukah gitu otak kita menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Nah, materi yang ingin saya sharingkan ini dalam perspektif neuroscience ya. Dalam perspektif neuroscience. Jadi nanti Ustadz Husin mungkin akan mengawali dalam perspektif tentang bagaimana tuntutan-tuntutan agama kita ya. Kalau bisa kita membaca dan sampai menghafal. Apakah itu bersumber dari Al-Quran itu sendiri ataupun dari hadis dan riwayat-riwayat yang lain. Nah, cuman biar ada benang merahnya, saya mohon izin akan sharing dalam perspektif neuroscience. Seperti diketahui ya, neuroscience ini adalah bagian dari brainommy ya. Brainommy itu ilmu otak. Saya pernah membaca satu artikel ya cukup menarik yang mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu hanya sedikit tahu tentang dua ilmu begitu. Yang pertama itu jauh sekali, namanya astronomi. Nah, ini ilmu angkasa ya, ilmu perbintangan sana, astronomi itu enggak sampai 10% manusia itu tahu dengan apa pilotnya NASA ya kan dan lain-lain. Dan yang kedua itu dekat sekali. Kalau astronomi itu jauh, kalau yang satu ini dekat sekali. Namanya brainommy, yaitu ilmu tentang otak. Subhanallah. Allah menganugerahkan organ otak ini yang beratnya hanya 1 kiloan begitu. Dan itu letaknya di kepala kita, dekat sekali ya. Tapi rahasia Allah banyak sekali di sini. Nah, karena itu ilmu neuroscience ini sekarang cukup berkembang ya di dunia ya kan, bahkan perguruan tinggi sudah mulai membuka jurusan dan fakultas neuroscience. Nah, mudah-mudahan di Indonesia ini sebentar lagi akan ada ya. Biasanya itu masih menginduk di fakultas kedokteran ya. Tapi kalau di luar negeri sepengetahuan saya karena ada siswa saya yang ambil jurusan neuroscience di Nottingham University itu sudah berdiri sendiri ya. Jadi gabungan antara kedokteran, gabungan antara psikologi juga, Masya Allah, luar biasa. Nah, dan ini terus berkembang ya, apalagi neuroscience ini nanti akan dibenturkan dengan era cyberspace yang oleh Mark, pendiri Facebook ini mengibarkan bendera akan lahir dunia baru, namanya metaverse sekarang. Nah, cukup menarik ini, teman-teman. Nah, ini kurikulum vitae saya, ya. Jadi mungkin beberapa peserta ada yang belum mengenal ya, izin mengenalkan diri. Nama saya Munif Hatib ya. Di acara ini, alhamdulillah saya sebagai direktur pendidikan di YPSJ. Jadi YPSJ ini
Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya yang di bawahnya itu ada beberapa unit sekolah ya. Kalau SD-nya itu namanya SD Silaturahim Islamic School, ini full day school ya, sekolah inklusi. Kemudian kalau SMP dan SMA-nya ini boarding school ya. Tapi khusus laki-laki ya, boarding school khusus laki-laki. Nah, namanya SMPIT, SMAIT Insan Mandiri Cibubur. Ya kan, Insan Mandiri Cibubur. Alhamdulillah ini yayasan ini saya bersamai sudah hampir 7 tahun ya, dan kita mengembangkan terus ya, inovasi-inovasi terus, hampir setiap tahun ya lahir inovasi-inovasi baru dari teman-teman guru luar biasa yang dasarnya kita usung dari Project Based on Quran. Ini pendekatan kurikulumnya. Sebelum Mas Menteri, Mas Nadiem ini kemarin memunculkan kurikulum baru, prototipe kurikulum yang memang pendekatannya adalah project based learning. Nah, ini kalau project based on Quran itu project based learning dinikahkan dengan Al-Qur'anul Karim. Itu luar biasa nanti. Nah, kemudian ada beberapa buku yang sudah saya tulis, teman-teman. Mungkin teman-teman sudah familiar dan sudah membacanya ya, mulai dari Sekolahnya Manusia, Gurunya Manusia, Orang Tuanya Manusia, sampai terakhir Semua Anak Bintang. Saya sekarang sedang mengerjakan satu buku, mudah-mudahan bisa selesai ya di tahun ini, yaitu Kurikulumnya Manusia. Kalau Mei ini bisa selesai, keren ya. Karena 2 Mei kalau bisa rencananya kita launching sekaligus Hari Pendidikan. Kurikulumnya Manusia. Nah, buat teman-teman kalau ingin silaturahmi terus dengan saya ya, tiap hari bisa silakan di-follow IG saya ya, munif.hatib. Nah, saya memberikan pemikiran-pemikiran di sana tentang pendidikan, tentang sekolah, tentang anak kita, tentang guru, tentang orang tua, macam-macam lah di situ. Nah, ini mungkin CV saya. Nah, saya akan memulai ya, bismillah. Jadi pertanyaan besarnya, apakah mampu otak ini menghafal Al-Quran yang jumlahnya itu 30 juz? Apakah mampu? Gitu. Nah, sebelum kita masuk ke bahas atau ke jawabannya, kita melihat fakta. Faktanya itu ketika Al-Quran diturunkan ya, pada zaman Rasulullah, itu bertahap sampai lengkap 30 juz dan dikodifikasikan ya. Itu zaman Khalifah Utsman sampai ke kita sekarang secara fakta. Kita melihat faktualnya ya, bahwa mulai dari sahabat Nabi sampai zaman tabi'in terus sampai sekarang ya kan, sampai sekarang santri-santri kita yang muda-muda masih SMP ya kan, bahkan ada yang SD, baik laki maupun perempuan, subhanallah Allah memberikan kemudahan, mereka bisa menghafal 30 juz. Nah, ini fakta sudah, nggak usah pakai riset-riset begitu ya. Ini fakta. Kalau kita zoom fakta ini, ternyata ada kriteria tertentu. Apa itu? Ternyata tidak semuanya itu bisa menghafal Al-Quran. Tidak semuanya. Jadi kalau kita buat riset, 100 orang itu diajarkan menghafal Al-Quran, itu yang berhasil sampai 30 juz, itu tidak semuanya. Begitu. Bahkan ada sebagian dari 100 orang ini yang nyerah, sudah tidak bisa, nyerah. Nah, disinilah pertanyaannya, kenapa secara fakta kenyataannya adalah ada yang mampu menghafal, tapi ada juga yang belum mampu menghafal. Nah, kalau kita bisa memahami irisan ini, apa yang menjadi penyebab, wah insya Allah keren ini. Nah, hari ini sekali lagi dengan perspektif neuroscience, saya ingin berbagi tentang bagaimana ini bisa terjadi. Nah, jadi teman-teman peserta webinar yang dirahmati Allah,
sebenarnya di bagian otak kita itu oleh Allah sudah diberikan satu bagian, ya kan, yang namanya hipokampus. Itu di sistem limbik, di otak tengah sebenarnya. Jadi hipokampus itu kalau kita lihat fisiknya itu kayak ini, kuda laut bentuknya. Nah, di slide saya itu saya tunjukkan itu gambarnya, hipokampus ya. Nah, hipokampus ini adalah bagian dari otak kecil bentuknya kayak kuda laut begitu ya. Nah, yang warna itu ya ada warna apa itu? Biru keungu-unguan itu di situ. Hipokampus. Ini di otak tengah, tempatnya di sistem limbik ya. Jadi bukan di korteks, bukan di reptil, bukan di batang otak, tapi di tengah ya, di limbik. Yang mana oleh Allah diberikan tugas untuk mengendalikan memori jangka panjang, yaitu ingatan manusia. Ya kan? Karena menghafal itu lawannya adalah lupa. Nah, lupa. Menghafal itu adalah mudahnya kita mengeluarkan kembali informasi yang sudah masuk. Nah, sedangkan lupa adalah ketika informasi sudah masuk, susahnya kita untuk mengeluarkan kembali informasi itu. Itu namanya lupa. Jadi antara hafal, ingat, sama lupa, itu punya persamaan dan punya perbedaan. Persamaannya adalah diawali dengan masuknya informasi, masuknya data dulu. Itu teman-teman. Nah, setelah itu barulah dikeluarkan kembali informasi itu. Hafal, ingat adalah mudah mengeluarkan, sedangkan lupa itu sulit mengeluarkan. Padahal informasinya sudah masuk dalam otak. Nah, ketika ditanya di bagian mana, ya kan, secara anatomi ini otak itu menyimpan. Nah, para ahli otak itu sama-sama sepakat ya, namanya hipokampus. Dan diteliti lebih mendalam, hipokampus ini punya kapasitas memori 1 juta gigabyte. Bayangkan, 1 juta gigabyte ya. Luar biasa ya. Kalau kita punya eksternal hard disk gitu, yang isinya 1 juta gigabyte itu sudah luar biasa ya. Berapa data itu bisa masuk. Nah, ini. Nah, Brinomi ini ilmu yang terus ya melakukan penelitian ahli-ahli. Nah, sekitar tahun 2000-an ditemukan lagi ini. Nah, namanya kromosomal. Jadi kromosomal itu adalah molekul DNA sel kita yang subhanallah diteliti ternyata berfungsi juga untuk menyimpan memori, menyimpan ingatan. Bayangkan. Bayangkan kalau kita lihat sekujur tubuh kita, bagian terkecilnya adalah sel, dan kalau kita zoom, bagian terkecil sel itu adalah DNA yang ada seperti di gambar ya, molekul DNA. Ini. Ternyata oleh Allah Ta'ala molekul DNA ini diberikan fungsi juga untuk menyimpan memori. Jadi selain hipokampus, itu seluruh tubuh kita ini, molekul DNA-nya, seluruh tubuh, bayangkan ya Bapak Ibu ya, itu sudah diberikan fungsi untuk menyimpan data, menyimpan memori. Nah, dari penelitian ya, kapasitasnya itu 2 kali 10 pangkat 10 bits ya, atau sebanding dengan 2 juta halaman. Itu bayangkan ya, bisa menyimpan seperti itu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Kromosomal dan hipokampus, nah 2 makhluk Allah ini sebenarnya adalah bukti bahwa manusia muslimin siap menghafal Al-Quran 30 juz. Jadi secara organ tubuhnya itu sudah siap.
oleh Allah sudah diberikan alat untuk siap menampung hafalan 30 juz. Bahkan itu ecek-ecek kalau 30 juz. Kalau kita lihat kapasitas di dua ini, hipokampus dan kromosomal, itu luar biasa. Nah, ini Bapak Ibu yang terhormat, jadi kita harus optimis ya. Harus benar optimis bahwa kita ini sebenarnya oleh Allah diberikan kelebihan ya, bisa mampu menghafal 30 juz Al-Qur'anul Karim. Nah, tapi ada pertanyaan tadi, kenapa tidak semua orang mampu menghafal Al-Qur'an? Kenapa tidak semua orang? Jadi ini yang menjadi bahasan ya. Nah, mudah-mudahan nanti bahasan ini akan dilanjutkan oleh Ustadzah Lulu ya. Ternyata dalam menghafal Al-Qur'an ini ada kondisi yang harus disiapkan dulu. Ini yang kalau kondisi ini nggak kita dapat, nah anak-anak kita nggak berhasil gitu. Dan bagaimana nanti strateginya ini oleh Ustadz Husin yang mana harus ada strateginya. Nah, kita lihat ini. Nah, ini ada dua ahli ya tahun 2008 itu meneliti dan hasil penelitiannya itu saya tulis di situ dalam 1-2 kalimat ya. Semua informasi akan masuk memori jangka panjang dan tak terlupakan seumur hidup jika informasi tersebut mengandung beberapa syarat. Nah, jadi sebenarnya memori yang paling dasar ini adalah long term memory, memori jangka panjang. Kalau kita mengingat sewaktu-waktu kemudian kita lupa, ini namanya memori jangka panjang kerja, memori kerja istilahnya. Tapi ketika sudah masuk ke memori jangka panjang, ini dibagi dua. Memori jangka panjang arsip dan memori jangka panjang kerja ya. Kalau memori jangka panjang arsip itu, misalkan kalau Bapak Ibu saya tanya, masih ingatkah sahabat Anda siapakah namanya ketika sekolah dasar dulu? Lalu kita dengan cepat bisa menyebutkan si A, si B, padahal itu sudah 25 tahun yang lalu. Nah, ini namanya memori jangka panjang arsip gitu. Ya kan? Tapi kalau memori jangka panjang kerja itu tiap hari informasi itu kita kelola. Nah, sebenarnya ada syaratnya ini. Ini kata dua ahli ini ya, Scofield dan Brenda Milner ini. Kalau informasi itu memenuhi syarat-syarat ini, maka informasi itu akan masuk ke memori jangka panjang, long term memory. Dan kalau sudah masuk memori jangka panjang, subhanallah tidak akan lupa. Nah, ini. Nah, ini syarat-syarat ini yang saya pikir sangat penting untuk kita ketahui bersama, terutama bagaimana anak-anak kita agar bisa menghafal Al-Qur'an. Nah, ini hasil penelitian dari ahli neuroscience ya. Nah, ternyata ada 4 syaratnya. Ada 4. Nah, kalau dari aslinya ya, ini aslinya dari dua ahli ini, itu menggunakan bahasa Inggris yang kata kuncinya itu saya paparkan di slide saya. Yang pertama adalah informasi-informasi yang mengandung unsur relevans. Itu pertama. Lalu yang kedua, emosional. Itu akan masuk memori jangka panjang. Dan yang ketiga, survival. Itu akan masuk juga memori jangka panjang. Dan yang keempat, rehearsal. Nah, mohon izin Bapak Ibu yang terhormat, ternyata 4 hal poin penting ini yang kalau ini melingkupi informasi yang masuk setiap hari ke dalam otak kita, ini akan dimasukkan ke memori jangka panjang, apakah masuk hipokampus tadi ataupun masuk ke kromosomal, molekul-molekul DNA kita. Itu
saya izin elaborasi bagaimana dalam perspektif Islam. Seperti contoh, relevan. Relevan itu kan kalau kita artikan adalah informasi yang punya arti, mengandung arti, punya tujuan, ya kan? Nah, karena itu ketika anak-anak kita ingin belajar dan ingin sukses menghafal 30 juz Al-Quran, maka relevan ini sama dengan pemahaman niat karena Allah. Ya kan? Agar kalau kita niat ini, apa yang akan kita lakukan setelah atau pada tujuan niat kita, insya Allah, ya kan, itu akan punya arti buat yang bersangkutan. Nah, karena itu nanti di sekolah kami, ketika anak-anak mulai tahap pertama ingin menghafal 30 juz Al-Quran, yang ditata awal adalah niatnya dulu. Ini niatnya bagaimana? Nah, niat ini kalau berhasil, benar-benar dilakukan oleh para santri dan benar-benar masuk dalam hati dan pemikiran, insya Allah ini akan punya arti. Jadi perjalanan nanti menghafal selama 30 juz itu benar-benar punya visi, punya tujuan. Dan kalau sudah itu benar-benar tercapai, itu artinya luar biasa. Ini yang pertama. Nah, lalu emosional, ini sebenarnya emosi ya. Ingat, emosi itu bisa dibagi menjadi dua besar, suka dan duka. Ya kan, ada harapan, ada kecemasan. Ketika kita melakukan penelitian lewat Quran Camp beberapa bulan yang lalu terhadap beberapa santri dalam menjalankan metode menghafal Al-Quran dengan cepat ini, ternyata faktanya banyak sekali rintangan-rintangan dan hambatan-hambatan. Nah, karena itu informasi yang masuk di dalam otak kita, ya kan, yang mana berupa kebahagiaan ataupun berupa kecemasan dan lain-lain, ini benar-benar bisa masuk long term memory. Nah, dalam prakteknya nanti, kondisi anak-anak kita ketika menghafal Al-Quran, durasinya itu 30-35 hari ya. Ini banyak tantangan, maka kondisi anak kita secara emosional harus disiapkan untuk menghadapi tantangan itu. Untuk menghadapi tantangan itu. Nah, ini emosional. Nah, emosional ini berhubungan dengan yang ketiga, Bapak Ibu, survival, keselamatan hidup, ya kan? Itu. Nah, kalau survival, nah ini tantangan yang kita harapkan anak kita nanti secara emosi itu siap menghadapi. Nah, ketika masuk ke unsur survival, nah ini kita adakan motivasi-motivasi yang mungkin nanti akan diulas lebih dalam oleh Ustazah Lulu ya. Ternyata menghafal Al-Quran itu punya tujuan kemuliaan dunia dan akhirat. Itu kemuliaan dunia dan akhirat. Jadi ini yang kadang-kadang kalau ini tidak kita lakukan, anak-anak kita gagal menghafal Al-Quran ini. Gitu. Karena itu tadi mulai dari relevansnya, niatnya itu tidak ditata terlebih dahulu, lalu kesiapan emosionalnya dalam menghadapi tantangan-tantangan ketika kita berproses menghafal Al-Quran itu, dan yang ketiga adalah nilai kemuliaan ini, dunia dan akhirat. Nah, ini nilai ukhrawinya lah, luar biasa. Nah, dan yang terakhir, teman-teman, rehearsal. Inilah tempatnya metode, ini ujungnya ini. Jadi ternyata dalam memasukkan informasi ke dalam otak kita, tadi saya katakan ada dua dampak. Dampak hafal
itu tiba-tiba kok mudah dikeluarkan kembali, tapi ada dampak lupa itu ternyata kok sulit dikeluarkan kembali, ini berkaitan dengan metode yang diulang-ulang. Harus ada metodenya. Ya kan? Kalau kita tidak menggunakan metode apapun, cara-cara spesial untuk memasukkan informasi, maksudnya ketika membaca dan menghafal Al-Quran itu tanpa metode, biasanya dampaknya akan lupa kita. Dampaknya akan lupa. Itu. Apalagi faktor usia itu mempengaruhi. Tambah tua itu tambah susah kita mengingat. Nah, sehingga yang terpenting adalah bagaimana awalnya informasi ini masuk. Bagaimana awalnya anak membaca dan menghafal Al-Quran agar masuk, ini menggunakan metode-metode yang khas. Nah, seperti kita ketahui banyak metode-metode ini untuk menghafal Al-Quran. Nah, hari ini kita akan dapat informasi, ya kan, dari Ustadz Husein nanti ada satu metode, ya kan. Ini termasuk yang keempat ya, Rehearsal, yang itu akan diulang-ulang terus setiap hari sampai ke 35 hari, yang mana ini sangat efektif sekali untuk apa yang dibaca oleh anak-anak kita itu masuk dalam otaknya, subhanallah, masuk long term memory. Nah, baik itu masuk di hipokampus maupun di kromosomal. Sehingga ketika mereka keluarkan kembali dalam bentuk hafalan, itu akhirnya berhasil. Nah, ini mungkin pengantar dari saya, ya kan, karena yang saya tunggu-tunggu sebenarnya adalah bagaimana ini mengelola emosional dan survival-nya ini, atau mungkin menata niat ini dari Ustadzah Lulu, dan bagaimana ini nanti Ustadz Husein akan menginformasikan metode-metodenya, ya kan. Nah, mungkin itu dari saya ya. Nah, sekali lagi, kalau kita ingin terus bersilaturahmi, ayo follow IG saya, munif.hatib. Nah, seperti itu Ustadz, pengantar dari saya, Ustadz. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan yang sebentar ini bisa kita mendapatkan sesuatu ya, bahwa Allah sudah mengkaruniakan ini tubuh kita, organ kita, otak, dan setiap sel yang ada di seluruh tubuh kita untuk siap menampung informasi, siap sebetulnya menghafal Al-Quran sampai 30 juz. Itu aja. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, bisa kita beri tepuk tangan untuk Bapak Munif Khatib. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Munif yang telah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Semoga kita bisa mengambil ilmunya dan bisa memanfaatkannya. Amin ya robbal alamin. Dan kita doakan mudah-mudahan Bapak Munif selalu, semoga selalu dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, ya, sehingga bisa memberikan inspirasi baru terkait dengan pendidikan. Amin amin ya robbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, sebelum melanjutkan ke materi selanjutnya, mari kita saksikan tayangan video atau highlight terkait dengan Quran Camp yang telah dilaksanakan di Insan Mandiri Cibubur. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah itu membenci orang yang kayak itu nyuruh tapi dia sendiri nggak ngelakuin. Tidak habis surat. Kok bulit ya? Ada bulit ya? Baik, Ibu Bapak, itulah tadi highlight daripada kegiatan Quran Camp yang sudah dilaksanakan di Insan Mandiri. Berikutnya, mari kita dengarkan materi hafal Quran selama 1 bulan. Apa mungkin? Ya, kita dengarkan. Oleh karena itu kita dengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ustazah Lulu Aluliyah dan juga Ustadz Al-Hadabi. Padanya dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Tes, apa suara saya udah masuk, Ustaz? Siap, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semuanya, yang saya hormati Pak Munib Hatib, guru kami dan Direktur Yayasan Pendidikan Silaturahim Jatikarya, Ustadz Khair sebagai MC dan panitia-panitia webinar kali ini, dan juga Bapak dan Ibu semua peserta webinar hafal Al-Quran dalam 1 bulan. Apa mungkin? Oh, mohon maaf, FC-nya Ustadz Yuda. Mohon maaf, saya salah menyebutkan nama, karena tadi lihat video tuh banyak salah satu panitia Quran Camp itu Ustadz Hoir, jadi saya kesebutnya Ustadz Hoir gitu. Oke, Bapak dan Ibu, sedikit perkenalan diri dari saya. Saya adalah Lulu Alwiyah, salah satu pembina Quran Camp yang tadi Bapak Ibu lihat cuplikan videonya. Itu adalah, sedikit saya gambarkan ya Bapak Ibu, itu adalah salah satu program dari SMP IT dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur, yang alhamdulillah kemarin dalam waktu 30 hari telah melaksanakan Quran Camp, dan alhamdulillah ada beberapa anak yang berhasil menghafal sampai 30 juz. Yang kalau kita rata-rata semua anak itu kira-kira 15 juz ya pencapaiannya, hafalannya dalam 35 hari. Nah, apa yang akan saya dan Pak Husain sampaikan di sini adalah apa yang sebenarnya kita sudah sampaikan ke anak-anak Quran Camp Insan Mandiri. Jadi kalau Bapak dan Ibu sekalian bisa menerapkan apa yang kita sampaikan dan juga memiliki ekosistem, sistem yang mendukung di rumah, insya Allah Bapak dan Ibu juga bisa mengikuti nih jejak anak-anak kami yang berhasil alhamdulillah dengan izin Allah menghafal 30 juz dalam waktu 35 hari atau dalam waktu sebulan.
Seperti itu. Mohon izin Bapak dan Ibu, saya mau share materinya. Oke, apa slideshow-nya sudah muncul? Ustaz? Siap, sudah Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Materi ini nanti akan disampaikan oleh saya dan juga Pak Husen yang nanti akan lebih berfokus pada teknis gitu. Dan saya akan lebih fokus kepada mindset ya, atau apa ya kita sebutnya, landasan utama, landasan pertama sebelum kita mencoba untuk menghafal Al-Quran dengan cepat. Ini ada beberapa ayat Al-Quran yang saya cantumkan. Yang ayat-ayat ini bisa kita lihat dari terjemahannya bahwa sebenarnya Allah telah janji kok, bahkan Allah juga sudah menyiapkan Al-Quran itu sebagai sesuatu yang bisa kita pahami dan kita bisa ambil pelajaran. Allah juga sudah memudahkan, seperti di surat Al-Qamar, itu bahkan di dalam Al-Quran diulang sampai 4 kali. Ada di ayat 17, 22, 32, dan 40. Yang bunyinya, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ. Sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka, adakah orang yang mengambil pelajaran? Allah sampai menyebutkan 4 kali di dalam Al-Quran yang sangat agung. Ini tidak mungkin sia-sia. Maksudnya, Allah tidak mungkin mengulangi kata-kata dengan sia-sia, pasti itu memiliki makna yang mendalam. Salah satu makna dari diulang-ulangnya adalah taukid atau penekanan, bahwa Allah ingin benar-benar menekankan, ayo kita ambil pelajaran dari Al-Quran. Allah sudah mudahkan, Allah sudah mampukan kalian untuk menghafal Al-Quran. Kenapa kita masih belum menghafalnya? Kenapa kita masih belum mengambil pelajaran dari Al-Quran? Seperti itu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah telah menurunkan Al-Quran dan Allah akan benar-benar memeliharanya. Salah satu bentuk dari pemeliharaan adalah akan selalu ada nih orang-orang yang menjaga Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi Al-Quran sepanjang zaman, sehingga Al-Quran tidak akan sirna oleh waktu. Seperti itu. Yang sebenarnya saya yakin sih Bapak dan Ibu ketika masuk atau daftar ke webinar ini pasti sudah tahu tentang hal-hal ini atau sedikit paham tentang hal-hal ini dan juga punya motivasi tersendiri kenapa Bapak Ibu mau gabung ke sini, pasti Bapak Ibu juga punya motivasi untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Sedikit kita putarkan video ya yang saya ambil dari YouTube yang sebenarnya ini sangat berkaitan dengan apa yang nanti akan saya sampaikan. You are about to hear a strange but true story. Legend has it, Harry Houdini, the master magician, once claimed that he could break out of any jail cell in the world. All he had to do was walk into that jail cell with his street clothes on. I'll be out of there in 1 hour, no problem, he said. Well, a very old jail down south heard about Houdini's claims, and they accepted his challenge. On the day of the event, many people gathered outside. Very confidently, Houdini walked right into the jail and into the cell, and they shut the metal doors behind him. The first thing Houdini did was he took off his coat. Then, very strangely, he took off his belt. Secretly hidden in Houdini's belt was a 10-inch piece of steel, very tough and very flexible, and Houdini started working. In about 30 minutes, that confident expression Houdini had when he walked in disappeared. In 1 hour,
He was bathed in sweat. And at the end of 2 hours, Houdini, in defeat, collapsed against the door, which then opened. It opened because, you see, that door had never been locked. But that's not entirely true, is it? That door was locked. It was firmly and thoroughly locked in Houdini's mind, which meant it was locked as if the best locksmith in the world had put his lock on it. The mind is powerful. How many doors in your life do you think are locked but aren't? How many times have you been stuck in the mental prison of overthinking something that really had a simple solution? There is an ancient African proverb that says, when there is no enemy within, the enemy outside can do us no harm. Your mind is the most powerful force you will ever face. It will tell you lies. It will tell you you can't do that. You're not meant for that. You're not good enough for that. You can't go on anymore. You don't have the energy. You must thank it for its opinion and carry on. Because like Houdini showed us, the only locked doors that exist are in your own mind. The doors in reality are open. And all you have to do is walk through. Oke. Baik. Jadi kurang lebih apa yang akan saya sampaikan di sini adalah tentang itu. Jadi tentang bagaimana sebenarnya kita mengubah mindset kita yang tadinya mindset kita mungkin berpikir bahwa menghafal Al-Quran itu susah, menghafal Al-Quran itu nggak bisa sebentar, minimal 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Yang tadinya berpikir bahwa menghafal Al-Quran itu hanya untuk orang-orang orang-orang yang mampu mendedikasikan waktunya yang lama dan banyak terhadap Al-Quran, dan tidak untuk orang-orang yang masih harus menggunakan waktunya untuk hal-hal lain selain Al-Quran, seperti bekerja, mengurus anak, dan sebagainya. Itu sebenarnya mindset-mindset yang selama ini beredar, dan banyak sekali beredar di antara kita, khususnya umat Muslim di Indonesia. Dan sedikit cerita Bapak Ibu sekalian, saya adalah salah satu orang yang terjebak dengan mindset itu, atau tadi istilahnya Houdini, mengunci pikiran saya dengan perkataan itu. Saya sudah mencoba menghafal Quran, dan saya memiliki cita-cita menghafal Al-Quran semenjak saya SD, Bapak dan Ibu. Dan saya mulai mewujudkannya ketika SMP, kelas 2 SMP, saya keluar dari sekolah saya untuk mengambil homeschooling. Dan saya masuk ke pesantren khusus untuk menghafal Al-Quran. Saya berpikir saat itu, namanya juga masih kecil ya, saya berpikir, bisa nih saya ngafalin Quran 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Setelah itu nanti baru saya sekolah lagi, nggak homeschooling, dengan posisi saya sudah menjadi hafiz atau saya sudah hafal 30 juz gitu. Tapi setelah saya homeschooling itu, saya mencoba menghafal Quran 1 tahun, saya hanya dapat 2 juz pada saat itu. Dan mindset yang terus tertanam di otak saya adalah menghafal Al-Quran itu susah. Bahkan saya dilarang menyetorkan hafalan itu lebih dari 3 halaman dalam 1 hari. Karena katanya kalau misalnya menghafalnya terlalu cepat atau menyetorkan hafalannya terlalu banyak, nanti murojaahnya susah. Gitu. Dan mindset-mindset lainnya yang kita akan bahas dan kulik satu persatu nanti ketika materi. Karena mindset itulah akhirnya saya yang waktu itu masih berumur 12 tahun menyerah menghafal Quran. Akhirnya saya udah lama, saya bilang sama orang tua saya, kayaknya saya nggak akan bisa deh ngafalin Quran. Udah deh, saya sekolah lagi aja. Karena waktu saya sudah cukup banyak terbuang, yang mana ketika teman-teman saya sudah masuk sekolah SMA dan sebagainya, saya masih pesantren, seperti itu. Akhirnya saya kembali sekolah seperti biasa,
Dan ketika saya remaja, keinginan hafal Quran itu kembali lagi muncul. Saya mencoba lagi menghafal Quran, saya memanggil guru privat untuk datang ke rumah, tetap nggak bisa selesai. Saya cuma menambah dikit-dikit hafalan. Sampai kuliah pun saya mengambil kuliah yang berasrama, supaya pada saat itu niatnya supaya saya bisa menghafal Quran dan menyelesaikan hafalan saya. Dan tetap pada saat itu saya belum bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz. Saya hanya menghafal sedikit-sedikit seperti itu nambahnya. Sampai titik di mana saya merasa menyerah. Dan juga saya pada saat itu saya sudah mulai remaja, jadi saya sudah mulai bikin pikiran sendiri, ngada-ngada gitu ya. Saya pikir ya udahlah, nggak apa-apa, nggak ngafalin Quran. Yang penting saya nggak maksiat, nggak apa-apa, bukan penghafal Quran. Yang penting saya tetap baca Al-Quran. Nggak apa-apa lah, saya nggak usah hafiz 30 juz. Yang penting saya belajar bahasa Arab, saya belajar tafsir, dan sebagainya. Tapi pada saat itu, orang tua saya masih kekeh bahwa saya tetap harus menghafal 30 juz. Mau kamu belajar bahasa Arab, mau kamu bahkan sampai waktu itu saya ke Timur Tengah untuk belajar, kemudian belajar tafsir, balaghah, dan sebagainya, kamu tetap tujuan utamanya harus hafal 30 juz. Gitu. Karena orang tua saya kekeh, dan mungkin doa orang tua, subhanallah, saya kemudian menemukan guru yang merubah mindset saya selama ini, yang membuka gembok pikiran saya selama ini, bahwa oh bisa kok kamu ngafalin Quran dalam waktu cepat, gampang kok ngafalin Quran gitu. Bahwa menghafal Quran itu tidak susah, dan sebagainya. Akhirnya saya mengambil waktu 30 hari, waktu itu karantina. Di saat saya masih bekerja, saya mengambil waktu karantina dan saya menerapkan metode yang nanti mungkin akan diajarkan juga, menerapkan metode itu dengan mindset yang sudah terbuka, dengan keyakinan bahwa saya pasti bisa nih menyelesaikan hafalan saya. Dan subhanallah, selesai seperti itu, 35 hari. Sementara di sisi lain, saya berpuluh-puluh tahun mencoba menghafal Al-Quran itu nggak selesai-selesai, yang nanti kita akan bahas sebenarnya masalahnya apa, karena apa, dan apa sih yang bisa menjadikan kita yakin bahwa menghafal Quran itu mudah dan bisa dengan cepat. Oke, saya akan bahas satu-satu mindset yang menjebak kita dalam menghafal Quran. Satu mindset pertama adalah menghafal Al-Quran itu berat. Sering kali kita temukan bahwa kita dicekoki pikiran-pikiran bahwa menghafal Al-Quran itu berat. Susah menghafal Al-Quran. Nggak bisa menghafal Al-Quran cepat itu. Kalau cepat ngafal, ntar cepat juga hilangnya, pasti dibilang gitu kan. Menghafal Al-Quran itu harus fokus dan sebagainya. Memang kita tidak akan bilang menghafal Al-Quran itu mudah semudah kita melakukan hiburan-hiburan, misalnya semudah kita nonton YouTube, semudah mendengarkan motivasi-motivasi. Tapi kenapa mindset ini terus diputarkan atau ditanamkan kepada anak-anak kita sebelum mereka bahkan mencoba untuk menghafal Al-Quran? Padahal Allah telah berjanji yang tadi kita sudah bahas di Quran Surat Al-Qamar ayat 17, 22, 32, dan berapa tadi 40, bahwa walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir. Allah tuh sudah memudahkan kok Al-Qur'an. Seharusnya kita percaya sama janji Allah bahwa Al-Qur'an itu mudah. Buktinya banyak orang yang bisa menghafal Al-Qur'an. Mereka bisa, kenapa kita enggak gitu. Itu nih yang harus kita ubah dalam pola pikir kita dan juga anak-anak kita nanti, bahwa menghafal Al-Qur'an itu enggak berat. Terus mindset selanjutnya ada yang bilang, oh mungkin menghafal Al-Quran itu mudah, tapi menjaga hafalan itu yang susah. Atau menjaga hafalan adalah tanggung jawab yang besar. Bahkan saya dulu pernah mendengar orang yang sudah hafal, tapi tidak menjaga hafalannya, itu dosanya jauh lebih besar daripada orang yang tidak menghafal Al-Quran sama sekali. Dulu saya pernah mendengar seperti itu. Tapi setelah saya dewasa, saya baru menyadari kenapa dulu saya gampang sekali ciut gitu dengan kata-kata itu. Padahal pasti di setiap tanggung jawab yang besar itu kan ada kekuatan atau kemampuan yang besar. Kenapa kita ubah? Kenapa nggak kita ubah aja narasinya?
Kalau kamu mampu menghafal Al-Quran, pasti kamu punya kemampuan dan tanggung jawab yang besar untuk menjaga hafalan Al-Quran itu seumur hidup. Gitu. Coba kita ubah narasi-narasi negatif itu kepada narasi positif kepada anak-anak kita, terutama bahwa kalau kamu bisa ngafalin Quran, insya Allah kamu juga bisa menjaga hafalannya. Bahkan menjaga atau memiliki hafalan Al-Quran 30 juz itu bisa menjadikan salah satu komitmen di dalam hidup kamu bahwa kamu akan terus menjaga Al-Quran seumur hidup. Beda kan sama orang yang tidak menghafal, dia tidak punya komitmen untuk menjaga hafalannya. Jadi ketika kamu hafal 30 juz, kamu punya komitmen untuk menjaga hafalan itu, dan kamu akan menjadi orang yang lebih besar. Jangan takut untuk menjadi orang yang besar, jangan takut untuk menjadi orang yang hebat. Seperti itu. Jadi kenapa ya kita tuh sering kali merendahkan kemampuan anak-anak kita atau merendahkan kemampuan kita sendiri dengan takut mengambil tanggung jawab yang besar. Padahal di setiap tanggung jawab itu kan pasti ada kemampuan yang besar juga. Tidak mungkin tanggung jawab yang besar itu diberikan kepada orang yang tidak punya kemampuan. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, saya sering kali mendengar mindset atau pola pikir orang yang berkata, Al-Quran nggak harus dihafal kok, nggak apa-apa, nggak ada kewajibannya menghafal Quran. Yang wajib itu mengamalkannya, yang wajib itu dekat Al-Quran. Oke, itu benar. Tapi menghafal Al-Quran itu adalah salah satu bentuk kedekatan kita terhadap Al-Quran. Karena kan ketika kita menghafal itu, kita mengulang-ulang bacaan, kita dekat dengan Al-Quran, yang mana itu jauh lebih baik daripada orang yang tidak menghafal sama sekali dong. Apalagi untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak berusaha membuat mereka dekat dengan Al-Quran, mereka akan dekat kepada sesuatu hal-hal yang takutnya nanti negatif. Gitu. Jadi ketika kita mewajibkan diri sendiri untuk menghafal Al-Quran, kita juga akan mewajibkan diri kita untuk dekat dengan Al-Quran. Gitu. Jadi ketika ada yang bilang bahwa Al-Quran tidak harus dihafal, itu sebenarnya membatasi diri sendiri untuk dekat dengan Al-Quran. Kalau kamu cinta sama Al-Quran, kamu nggak akan membatasi diri kamu untuk dekat sama Al-Quran. Gitu. Yang mana menghafal Al-Quran itu sebenarnya adalah langkah pertama untuk dekat dengan Al-Quran. Untuk cinta dengan Al-Quran, langkah pertamanya adalah menghafal. Langkah keduanya baru kita memahami, kita mempelajari tafsirnya, kita kemudian menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Yang kita takutkan kalau misalnya langkah pertamanya diloncat, langkah kedua dan ketiganya akan sulit diterapkan. Saya yakin kok kalau misalnya ditanya kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua mungkin, atau yang sudah melewati momen-momen penting dalam hidupnya, kalau ditanya, apakah mau hafal Al-Quran? Pasti semuanya jawab mau sebenarnya hafal Al-Quran. Pasti semuanya merasa menyesal dulu waktu masih bisa, kenapa tidak menghafal Al-Quran? Seperti itu. Jadi alangkah baiknya mindset ini tuh dihapuskan dari anak-anak kita ataupun bahkan diri kita sendiri. Karena tidak ada waktu terlambat untuk mencoba menghafal Al-Quran. Nah, mindset terakhir yang banyak beredar adalah banyak kok orang yang hafal Quran tapi fasik gitu. Saya juga dulu ketika berusaha dan gagal tuh ada salah satu teman saya bilang, nggak apa-apa nggak hafal Quran, yang penting kamu nggak maksiat gitu. Banyak kok aku punya temen dia hafal Quran tapi dia maksiat dan sebagainya gitu. Yang pada saat itu saya termakan omongannya gitu, oh iya nggak apa-apa deh, yang penting saya menerapkan atau ngikutin deh apa yang Al-Quran bilang atau yang Al-Quran anjurkan, nggak apa-apa deh saya nggak hafal. Setelah saya dewasa, saya baru sadar bahwa itu adalah logika fallacy, atau istilahnya ini jenisnya hasty generalization, dan ini juga tidak semua orang yang hafal Quran itu fasik. Gitu. Orang yang hafal Quran aja ada yang fasik, apalagi orang yang tidak menghafal Al-Quran kan. Ini juga salah satu hal yang penting nih Bapak dan Ibu untuk diajarkan kepada anak-anak kita tentang tentang logika fallacy. Ini banyak banget beredar dan anak-anak kita tuh kadang menggunakan itu, kayak
kita nggak usah sekolah lah, orang yang sekolah juga banyak kok yang nggak sukses. Nah, itu juga logika falasi. Padahal tidak semua orang yang sekolah tidak sukses, gitu. Jadi statement-statement yang menjebak sebenarnya. Inilah yang hal-hal ini yang kemarin saya tanamkan kepada anak-anak, yang saya ingatkan terus kepada anak-anak bahwa ayo kalau kamu mau, kamu bisa, kamu harus membuka otak kamu, membuka pikiran kamu bahwa kamu tuh bisa loh menghafal Al-Quran. Kamu pasti bisa menjaga nanti hafalan Al-Quran kamu. Kamu punya komitmen seumur hidup untuk menjaga hafalan Al-Quran kamu. Kamu mau nggak jadi orang yang hebat? Kalau kamu mau, ayo kamu harus berusaha. Gitu. Jadi ini mindset-nya yang harus kita ubah, Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Selanjutnya ini ada hadis riwayat Bukhari kalau nggak salah. Saya lupa mencantumkan, yang mana Rasulullah pernah bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran itu seperti bau trujah. Jadi kalau mukmin suka baca Quran, baunya harum, rasanya enak. Nah, mukmin nggak suka baca Al-Quran, itu kayak kurma, nggak ada baunya tapi manis. Munafik yang suka membaca Al-Quran, baunya harum, masih ada harum-harumnya nih, tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran, tidak berbau dan rasanya juga pahit. Jadi kalau tadi dibilang kita nggak harus hafal Al-Quran kok, iya, tapi kamu mau nggak nak menjadi seseorang yang harum dan rasanya enak gitu. Lebih baik, ini kan mukmin atau kita fasik itu urusan nanti, tapi jauh lebih baik orang yang menghafal daripada orang yang tidak menghafal. Selama kamu bisa, kenapa kamu nggak pilih yang lebih baik? Oke. Ini yang tadi udah saya ucapkan berkali-kali bahwa menghafal itu mudah. Ini salah satu langkah paling penting dalam menghafal Al-Quran. Harus ditulis besar-besar ini di otak kita, kalau perlu ditempel, kita bikin tulisan yang besar gitu di dinding. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Allah telah memudahkan Al-Quran untuk peringatan. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Jadi Allah udah mudahkan kok. Tenang aja. Allah udah mudahin. Kalian tinggal tagih nih janjinya Allah. Dengan berusaha menghafal. Nah, ini keistimewaan penghafal Al-Quran. Yang saya yakin sebenarnya Bapak dan Ibu juga mungkin sudah tahu dan punya motivasi tersendiri mengapa harus hafal Quran. Ini sih lebih kepada untuk anak-anak kita yang belum punya motivasi atau belum ingin menghafal Al-Quran. Bahwa menghafal Al-Quran tuh punya banyak sekali loh keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya adalah yang disebutkan Allah di dalam Quran Surat Al-Ankabut ayat 49. Bal huwa ayatum bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm. Al-Quran itu ayat-ayat yang nyata, ayat-ayat yang jelas di dalam dada orang yang diberi ilmu. Dan tidak ada yang mengingkari ayat-ayat kami kecuali orang yang zalim. Kalau kalian mau menghafal Al-Quran, kalau kalian mau menghafalkan ayat-ayat yang nyata ini, maka kalian akan menjadi pewaris ilmu. Karena Allah bilang di dalam Al-Quran, orang yang di hatinya ada Al-Quran adalah orang-orang yang diberi ilmu oleh Allah. Yang guru kami juga Ustadz Husain Alatas sering menasihati anak-anak bahwa kalau kalian mau menghafal Al-Quran, insya Allah ilmu-ilmu yang lain akan mudah sekali untuk kalian pelajari. Karena Al-Quran itu adalah sumber segala ilmu. Menjadi keluarga Allah, menjadi manusia terbaik, diangkat derajatnya, mendapatkan ketenangan, disejajarkan dengan para malaikat, mendapat syafaat di hari kiamat, meraih pahala, dan juga mempersembahkan mahkota kepada orang tua. Yang mana semua ini ada landasan hadisnya. Seperti itu. Jadi maksud saya, ayo Bapak dan Ibu, daripada kita menanamkan mindset-mindset yang tadi kepada anak kita, mindset-mindset nggak harus menghafal Quran dan mindset-mindset sebagainya yang tadi sudah kita sebutkan, kenapa sih kita nggak berfokus kepada mindset-mindset ini? Mindset-mindset bahwa Al-Quran itu luar biasa mulia, orang yang mau menghafal Al-Quran itu luar biasa, Allah kasih kelebihan, kasih keistimewaan, baik di dunia maupun di akhirat. Mindset-mindset ini yang harus terus kita tanamkan kepada anak-anak kita, karena motivasi adalah
faktor penentu yang besar dalam menghafal Al-Quran. Nah, kemarin waktu Quran Camp tuh masih ada anak-anak yang bilang, Bu, tapi kenapa ya kok ada aja orang yang bilang menghafal Quran itu susah? Kita jabarkan nih, ada beberapa orang. Satu, orang yang salah mindset, seperti saya dulu. Pokoknya mindsetnya kayak saya ngafal tuh susah aja. Orang-orang bilang, kayak kamu ngafal 1 hari 2 halaman aja udah luar biasa banget, udah cukup, nggak usah lebih. Bahkan salah satu contohnya nih, saya pernah pesantren di tempat yang kita semua baru pertama ngafalin Al-Quran gitu. Jadi kita tuh nggak ada nih mindset kayak surat Al-Jin itu susah, ayat-ayat hukum itu susah dan sebagainya. Ya udah kita mulai ngafalin aja. Dan kita alhamdulillah lancar-lancar aja gitu ngafalinnya. Nah, ketika anak-anak yang baru pada datang, anak-anak orang yang sebelumnya juga menghafal Quran, mereka mulai tuh memunculkan rumor bahwa kayak, oh surat Al-Jin tuh susah. Akhirnya entah kenapa kita kalau ngafalin Al-Jin susah gitu. Mungkin Bapak Ibu juga pernah ada yang mengalami seperti itu gitu. Bahwa ini tuh sebenarnya karena mindset aja. Kalau kita udah nganggap susah, pasti ya susah gitu. Jadi kita harus dari awal merubah mindset kita, menganggap itu mudah dan kita mampu. Seperti itu. Kemudian yang kedua, mungkin orang yang bilang bahwa menghafal Al-Quran itu susah, belum yakin dengan janji Allah mengenai kemudahan Al-Quran. Yang tadi sudah disebutkan bahkan hingga 4 kali di dalam Al-Quran. Dan juga mungkin dia belum pernah menghafal Al-Quran dengan serius. Atau dia menghafal Al-Quran tapi sambil pikirannya mikirin ke hal-hal lain gitu. Jadi menghafal Al-Quran itu belum serius dan belum fokus. Atau suasananya atau sekelilingnya belum mendukung dia untuk menghafal Al-Quran dengan serius. Dan dia juga mungkin menjadikan menghafal Al-Quran itu tenaga-tenaga sisa. Kayak misalnya seharian kerja dan sebagainya gitu. Menghafal Al-Qurannya cuma 2 jam dalam 1 hari, di waktu malam, yang mana dia sebenarnya sudah capek, otaknya sudah lelah, dia juga pikirannya banyak masalah mungkin hari itu. Akhirnya ketika dia menghafal Al-Quran, pikiran dia tidak fokus gitu. Akhirnya ya pasti susah menghafal Al-Quran dalam keadaan seperti itu. Dan mungkin orang yang bilang bahwa menghafal Al-Quran itu susah adalah orang yang belum cinta dengan Al-Quran. Oh iya, saya mungkin ada muslim yang teroris. Muslim tidak teroris, Mbak. Teroris itu kan kata orang sebelah. Iya, itu salah satu bentuk logika falasi maksud saya. Itu salah satu bentuk kesalahan berpikir yang yang beredar di orang-orang sekuler. Itu salah satu contoh maksud saya. Gitu. Kita tentu tidak mungkin menganggap bahwa itu benar ya, Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf kalau misalnya contohnya salah. Seperti itu. Balik lagi ke sini, bahwa kenapa ada yang bilang menghafal Al-Quran itu susah, mungkin dia belum cinta dengan Al-Quran. Karena orang yang cinta dengan Al-Quran ketika menghadapi kesulitan dalam menghafal Al-Quran, dia akan merasakan nikmat. Dia akan menganggap bahwa itu adalah hal yang indah gitu. Jadi ketika susah juga dia akan membaca artinya, dia akan membaca terjemahannya, dia akan berpikir bahwa Allah pengen menjelaskan apa ya di ayat ini, Allah sebenarnya apa ya yang bisa kita tadabburi di ayat ini dan sebagainya. Itu bukan kesulitan, itu justru sebuah kenikmatan ketika kita menghafal Quran dalam beberapa waktu dan kita belum hafal-hafal. Jadi yang mau saya sampaikan intinya adalah hati-hati dengan pola pikir, karena itu akan sangat mempengaruhi kemampuan kita. Jadi yang harus kita tanamkan di dalam otak adalah Al-Quran itu kan isinya 30 juz. Setiap juz isinya hanya kumpulan surah. Dan setiap surah itu kumpulan ayat-ayat, dan ayat hanyalah kumpulan huruf-huruf gitu. Jadi kita nggak usah mikirin seberapa tebalnya Al-Quran, kita mikir, oh itu cuma kumpulan huruf-huruf doang kok. Kan kita juga sudah hafal kan huruf dari alif sampai ya. Insya Allah kita tinggal susun-susun aja susunan hurufnya di dalam otak gitu. Jadi itu sih yang paling penting adalah mindset bahwa Al-Quran itu sebenarnya mudah. Nah, kemudian setelah saya menyampaikan ini, ada 4 tipe peserta yang mendengar. Ada 4 tipe orang yang
memiliki pandangan terhadap ini. Satu, orang pertama adalah orang yang merasa tidak yakin. Emang iya 30 hari bisa? Emang bisa saya ngafalin Quran? Saya kan sudah tua mungkin. Atau emang bisa saya ngafalin Quran? Saya kan selama ini tuh kalau ngafal tuh susah loh. Gitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan membatasi diri, seperti yang tadi kita sebutkan. Orang-orang ini akan susah menghafalnya. Jangan 30 juz, mungkin 5 juz, 10 juz, atau bahkan 1 juz juga akan susah, karena mereka membatasi diri mereka bahwa mereka tidak bisa menghafal Quran. Entah karena faktor-faktor apapun lah yang menjadikan alasan kita. Seperti itu. Tipe kedua adalah tipe penonton, atau yang mikir kayak, coba kita lihat aja deh, dia bisa nggak ya, gitu. Coba kita lihat deh, dia nerapin 30 hari, dia bisa nggak ya ngafalin, gitu. Nah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan semakin minder ketika melihat orang lain berhasil. Dia nggak akan berhasil karena dia hanya ngelihat, dan ketika melihat keberhasilan orang, dia akan semakin minder, dia akan nggak bergerak maju dan sebagainya. Dia hanya melihat keberhasilan orang lain atau misalnya kegagalan orang lain dan sebagainya. Dia tidak akan merasakan kenikmatan dari menghafal Al-Quran itu sendiri karena dia hanya melihat saja. Nah, orang ketiga adalah orang yang coba-coba. Pikir, ya udahlah kita coba aja dulu, kali aja bisa. Nah, orang-orang ini biasanya dia menganggap bahwa dalam menghafal Al-Quran 30 juz itu tidak dibutuhkan usaha yang keras gitu. Jadi ketika dia menghadapi cobaan atau ujian itu dia akan menyerah karena motivasinya kurang kuat. Jadi dia akan kecewa ketika dia mencoba. Karena di awal-awal mencoba pasti akan tidak semudah ketika dia istiqomah gitu. Di awal-awal pasti akan lebih sulit sih dalam menghafal Al-Quran. Jadi orang-orang yang coba-coba ini orang-orang yang akan gagal di tengah gitu. Nah, orang yang terakhir adalah orang yang yakin 100%. Orang seperti apa yang dibutuhkan untuk bisa menjalankan program ini? Satu, orang yang punya tekad yang kuat. Pikirannya terbuka, dia yakin dia bisa menghafal 30 juz, dia yakin kemampuan dirinya dia. Kemudian dua, kecintaan yang mendalam. Jadi dia cinta sama Al-Quran. Mau dia bisa, mau dia nggak bisa, pokoknya menghabiskan waktu dengan Al-Quran adalah masa-masa yang paling indah. Gitu. Jadi dia tidak akan merasakan stres, dia tidak akan merasa capek, dia tidak akan merasa lelah, karena dia cinta gitu dengan Al-Quran. Dan orang yang memiliki motivasi yang kuat, hal-hal tadi, dan dia bisa punya motivasi yang kuat, dia bisa tuh kontrol dirinya ketika dia menghadapi kesulitan, bagaimana dia mengontrol diri dia ketika dia mungkin mengalami hambatan-hambatan psikologis atau dia tiba-tiba sakit dan sebagainya. Orang yang punya motivasi kuat lah yang bisa melewati hambatan-hambatan itu. Gitu. Oke, mungkin cukup dari saya. Selanjutnya nanti tips atau tekniknya langsung disampaikan oleh Pak Hussein. Oke. Assalamualaikum. Langsung ke saya saja, nyambung. Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya dulu atau saya sudah terdengar suara saya? Sudah. Siap, sudah. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbana ij'alna iman wa rahmatullahi yang sama-sama kita hormati. Di sini ada Bapak Administratif, Ibu juga Ustaz dulu, dan para asatidz ya. Saya pikir di sini banyak sekali dari para peserta, baik asatidz maupun asatidzah yang telah mengikuti webinar kali ini. Mudah-mudahan kita semua Allah berikan rahmat dan perlindungannya serta Allah kumpulkan kembali kita bersama-sama di surga nanti. Amin. Mohon izin para guru sekalian untuk sharing ya, untuk berbagi saja sebenarnya, bukan untuk mengajarkan, karena ini juga saya dapatkan dari pengalaman saya dan Ustazah dulu dalam mempelajari metode tahqiq ini. Untuk malam ini saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk memudahkan ya para asatidz dan asatidzah, mohon izin saya share screen ya, dan mohon informasinya nanti tanggapannya dari juga apakah sudah muncul atau belum. Belum. Nah, bagaimana kalau sekarang saya tidak? Siap, sudah. Baik, mohon izinnya para hadirin sekalian, para peserta webinar Hafal Quran 1 bulan atau mungkin. Jadi dalam pembahasan yang akan saya sampaikan ini, saya lebih fokus ke teknis ya sebelum dari yang sudah saya sampaikan, yang dimana saya bagi ke dalam dua hal besar. Yang pertama langkah persiapan, yang kedua nanti langkah dalam menerapkan metodenya. Nah, mungkin di dalam langkah persiapan ini sebagian besar sudah disampaikan juga tadi oleh Pak Muni maupun saudara dulu, di mana ada mengenai niat dan tekad. Nah, ini mungkin sekedar berbagi juga. Kemarin kita mengadakan program Quran ya. Afwan, Ustaz Husain. Ya. Afwan, mungkin suaranya bisa lebih jelas. Oh, mic-nya mungkin. Untuk sekarang gimana? Ya, siap, jelas. Oke ya, cukup ya. Baik, kita kembali lagi ke pembahasan. Itu yang pertama mengenai langkah awalnya, luruskan niat dan kuatkan tekad, yang sebagian besar tadi sudah dibahas oleh Ustaz dulu, mengenai bagaimana kita menguatkan niat kita dan menguatkan tekad kita, yang dimana sebenarnya niat ini nggak cuma di awal gitu, tapi begitu berlangsungnya kita menghafal Quran dalam progresnya, dan setelah kita menghafal Quran, niat harus terus diperbarui. Nah, ini merupakan sebuah fasilitas. Sebenarnya kemarin kita mengadakan Quran Camp di Insan Mandiri, kita memberikan fasilitas bahwasanya kita mendatangkan para motivator-motivator untuk terus memperbarui niat mereka, terus meluruskan niat mereka agar tidak keluar dari koridor-koridor yang kita sarankan atau kita arahkan. Karena dekat dengan Al-Quran ini bukan tugas sementara yang artinya begitu hafal selesai, tapi ini merupakan tugas berdoa dan tawakal. Pastinya orang yang cinta dengan Al-Quran, orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang praktikkan amalan-amalan yang diajarkan dalam Al-Quran, pastinya dia senantiasa berdoa, berpikir dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang dia usahakan. Jadi dia adalah seorang ahli Tuhan yang sudah menghafal ayat-ayat suci. Lalu yang ketiga, nah ini yang terpenting sebenarnya di persiapan awal, bahwasanya kita kalau memang sudah punya niat untuk menjadi penghafal Al-Quran, kita harus mulai menyiapkan fokus-fokus kita. Artinya dari segi waktu maupun pikiran. Nah, kita harus meluangkan kapan kita mau fokus pada Al-Quran, kapan kita mau batasi, kapan kita mau terus berjuang dengan Al-Quran. Kita harus sudah punya plan itu. Kita harus mulai tentukan. Karena pengalaman, nggak cuma saya, mungkin banyak murid-murid saya juga kemarin cerita, ketika kita menghafalkan Al-Quran dengan waktu yang tidak fokus, dengan pikiran yang tidak fokus, itu sangat jauh dari efisien gitu. Saya baru, ini mungkin sharing ya, saya baru menghafal 3 juz akhir, yaitu juz 8, juz 9, 30, itu pada saat kuliah. Ya. Karena saya menggunakan waktu hafalannya itu pada saat selesai kegiatan, artinya setelah saya belajar, setelah saya mungkin bermain, hiburan dan sebagainya, malamnya ada waktu 1 jam baru buat menghafal. Nah ini akhirnya yang membuat saya tidak fokus, sudah lelah duluan dan pikirannya sudah bercampur aduknya. Kemudian saya temukan akhirnya di dalam surah Al-Muzammil ya, dengan syi'atalaihi asyad wa aqwa mutilat, di situ Allah menyarankan ketika memang ada orang yang mungkin sulit membagi waktunya, gunakan waktu malam hari untuk mempelajari Al-Quran, mungkin dia menghafal Al-Quran, yang dimana yang saya dapat di sini maksudnya adalah kita harus menetapkan kapan waktu, kapan waktu atau timing yang tepat di mana pikiran kita bisa fokus dan durasinya juga cukup. Nah, untuk saya pribadi agak sulit sekali menerapkan
siangnya bekerja atau belajar atau hiburan, dan malamnya itu untuk bangun ya di waktu tahajud itu untuk menghafal Quran, itu sulit banget gitu untuk saya pribadi. Sehingga akhirnya kemarin saya memutuskan untuk semuanya saya kunci selama 1 bulan atau 35 hari, 1 bulan lebih, untuk fokus kepada Al-Quran. Di sini saya pergi ke Jawa Tengah, ke Kuningan, Jawa Barat, mempelajari salah satu metode tafsir Quran, di mana di sini akan saya share mengenai bagaimana caranya. Ini 35 hari, dan ternyata benar ketika saya gunakan 24 jam waktu saya untuk fokus, ini efisien sekali. Yang tadinya selama 17 tahun, 18 tahun sampai 21 tahun saya cuma dapat 3 juz, ini 35 hari saya bisa dapat 30 juz gitu. Karena fokusnya tadi saya mau mengorbankan waktu saya untuk fokus. Nah, ini yang terpenting, makanya dalam langkah awal kita harus kapan kita harus fokus, baik-baik pikiran yang kedua. Lalu tentukan target pastinya. Yang kemudian kemarin pada saat Quran Camp saya ajarkan kepada anak-anak insan mandiri bahwasanya target itu nggak cuma dalam jangka waktu panjang, tapi dalam jangka waktu sempit pun, dalam 1 hari misalkan atau dalam 1 jam, nah kita harus tentukan mau dapat berapa banyak, mau dapat berapa halaman. Jadi ini langkah awal yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian, mengenai bagaimana kita mau menghafal Al-Quran 30 juz. Lalu kita lanjut, ayah bunda, Bapak Ibu sekalian, asatidz dan asatidzah, ke langkah berikutnya, yaitu masuk kepada metode langkah-langkah menghafalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ini mungkin boleh sambil dicatat, atau mungkin nanti kita akan sharing, jadi bisa fokus saja. Yang pertama, ini yang saya tekankan kepada siswa-siswa IMC, yang dimana saya juga dapatkan dari Kuningan Jawa Barat, bahwasanya yang pertama ini terlebih dahulu tadabbur terjemahan. Karena ketika kita menghafalkan ayat suci Al-Quran dengan atau tanpa memahami terjemahan, ini akan berbeda rasanya. Ketika kita menghafalkan ayat suci Al-Quran dengan terjemahannya, ini akan jauh lebih nikmat, dan tekad kita akan jauh lebih kuat gitu. Oh, ternyata yang saya hafalkan tentang ini. Oh, ternyata yang saya hafalkan ini maknanya sangat tersentuh dalam kehidupan saya. Saya sering menghadapi seperti ini. Jadi langkah pertama, silahkan ayah bunda sekalian atau asatidz dan asatidzah untuk membaca dulu terjemahan yang akan kita hafalkan. Kalau dalam Quran Camp kemarin, saya buat targetnya setiap kali setoran itu kita menghafalkan 1 halaman penuh. Kita hafalkan 1 halaman penuh, yang dimana langkah awalnya tadi yang pertama ini yaitu mentadabburi terjemahan. Lalu setelah mentadabburi terjemahannya apa nih? Nah, yang kedua membaca ayat-ayatnya dulu. Sebelum kita menghafalkan, kita baca dulu ayat-ayatnya. Kalau targetnya untuk disetorkan dalam 1 halaman, maka dibaca dulu ayat-ayatnya sebenarnya. Lalu yang ketiga, nah ini sudah masuk kepada metodenya yang saya dapatkan, yaitu hafalkan kata per kata dalam 1 detik. Nah, jadi kita buat target 1 detik hafal 1 kata. Bagaimana caranya? Kita fokuskan tidak dengan cara pengulangan audio atau kita ulang-ulang suaranya, tapi kita fokuskan ke dalam bentuk tulisannya. Nah, jadi dalam 1 detik kita usahakan 1 kata itu kita paham bentuknya. Tulisannya misalkan ya ayyuha, maka bentuknya seperti apa. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pastikan kata per kata yang dihafal itu terbayang tulisannya. Jadi misalkan Bapak Ibu sekalian, sekalian sudah mencoba 1 detik melihat 1 kata, kemudian kok nggak terbayang, kok sulit gitu loh melanturkan kembali atau membacakan hafalannya kembali. Nah, ini coba dilihat lebih lama, nggak harus 1 detik. Ini hanya goalsnya saja, ya 1 detik. Tapi kalau misalkan sulit, dilihat lebih dari 1 detik nggak apa-apa. Jadi ketika katanya misalkan ya ayyuha,
itu pastikan ketika ayah bunda atau satu sekalian melantunkan kata ya ayuha, itu tulisannya terbayang. Oh ya ayuha ini ada huruf ya, ada huruf alif, dan sebagainya. Jadi setelah direkam satu kata, tutup konsolnya, kemudian lantunkan dan pastikan apa yang dilantunkan itu terbayang tulisannya. Itu yang lalu yang kelima, sempurnakan hafalan kata-kata tadi sampai satu ayat yang sempurna. Satu ayat sempurna sudah dihafal, sudah terbayang tulisannya kata per kata, ayat yang dihafal kata-kata seperti ini, dan ketika dilantunkan itu terbayang ya, jelas. Nah, maka lanjutkan ke ayat berikutnya tanpa mengulang-ulang ayat sebelumnya. Nah, maksudnya seperti apa nih? Jadi misalkan dalam satu halaman ya ada sekitar 5 sampai 6 ayat. 5 sampai 6, kalau 6 ya, 6 ayat. Nah, kita sudah menghafalkan ayat yang paling atas ya, satu ayat. Nah, setelah selesai satu ayat dihafal di atas, lanjut ke ayat yang kedua di halaman tersebut. Ketika sudah hafal ayat yang kedua di halaman tersebut, lanjut saja di ayat yang ketiga. Nah, jadi jangan mengulang kembali atau menggabungkan ya. Jangan menggabungkan dulu dua ayat yang di atas, tapi lanjut aja dulu ke ayat berikutnya. Ayat yang ketiga terus sampai ayat yang ke-6 dalam satu halaman sampai bawah. Kemudian setelah sudah sampai bawah, ayat yang paling bawah kita hafalkan dalam satu halaman, baru perlahan kita gabungkan dari bawah. Jadi dua ayat di bawah digabungkan. Kemudian kalau sudah dua ayat yang paling bawah dihafal, digabungkan dengan ayat yang di atasnya. Jadi 3 ayat paling bawah, 4 ayat paling bawah, terus sampai full satu halaman. Nah, ini banyak pertanyaan kemarin dari Ananda di Quran Camp, kenapa harus demikian? Karena ayah bunda ya, ataupun asal dan diri saya, ini untuk menyeimbangkan hafalan antara yang atas, halaman paling atas dengan halaman yang paling bawah. Kalau kita menghafalkan dengan cara menggabungkannya langsung dari atas, ya, kemudian nanti yang bawah terakhir, nah itu nanti jadinya kita hafal ketika kita setorkan ya kepada orang yang menyimak, itu yang paling atas kita hafal sekali, lancar sekali, tapi yang paling bawah kita tidak lancar. Nah, itu maksud dari kita gabungkan dari bawah, ya, jadi tetap lanjut aja satu persatu ayatnya dalam satu halaman ini kita gabung dari bawah. Ini tujuannya supaya antara ayat yang atas atau ayat yang bawah dalam satu halaman itu hafalnya sama kuatnya. Inilah tujuannya ya di poin 6 maupun 7. Lalu kita lanjut di poin ke-8. Ini sudah dibahas juga tadi. Mungkin langsung ke 9. Nah, ini distorkan. Saya sangat menyarankan ketika memang sudah hafal satu halaman untuk langsung storkan. Jangan, maksudnya jangan apa ya? Kita sudah hafal, kemudian udah nggak usah distorin, kita langsung ke halaman selanjutnya. Nah, ini kita nanti tidak tahu bagian mana yang sulit kita hafalkan kata per katanya, yang dimana itu bisa menjadi evaluasi di halaman-halaman selanjutnya. Itu mungkin buat ayah bunda maupun dan di rumah yang mau mempraktikkan metode seperti ini, tentukan juga siapa yang mau menyimak atau mendengarkan sekarang hafalan ayah bunda maupun ini untuk metode mana. Mungkin kita akan ajak para yang datang di yang kali ini untuk praktek langsung ya, bagaimana menghafal dengan metode yang kita terapkan di Quran Camp kemarin untuk anak-anak sehingga berhasil mencapai 30 juz dalam waktu 1 bulan atau 35 hari. Mungkin bagi ayah bunda atau asati dan di rumah yang punya Al-Quran, mushaf ini boleh juga langsung dibuka mushaf Al-Qurannya di halaman 418. Kita akan coba menghafalkan satu ayat dulu nih dalam surah Al-Ahzab ayat pertama. Ini paling atas kita lihat, atau mungkin yang mau menyimak atau melihat ini slide boleh. Di sini saya tampilkan ini ayat 1 dari Quran surah Al-Ahzab. Kalau di mushaf Islami itu ada di sebelah kiri paling atas. Kita akan coba praktekkan satu persatu apa yang tadi sudah dilihat di slide sebelumnya.
Yang pertama, pastikan kita baca dulu tadi ya, terjemahannya, kita pahami ini ayat yang ingin kita hafalkan ini tentang apa. Pertama, kita baca dulu, wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah dan janganlah kamu memiliki keilmuan orang-orang kecil dan orang-orang munafik. Sesungguhnya Allah adalah orang yang kita sudah dapat maksud dan arti dari ayat ini. Ketika sudah, baru kita masuk menghafal satu persatu. Nah, di sini sebenarnya sudah saya berikan space ya, dari satu kata ke kata berikutnya ada space lebih, karena memang dalam praktik Quran yang kita kemarin, kita menggunakan Quran khusus, yang dimana mendukung metode-metode yang kita terapkan. Jadi kata per katanya kita bisa fokus karena di space. Nah, kita coba hafalkan satu persatu, nanti kita coba tutup slide ini. Ayah bunda atau asatidz sekalian boleh silahkan dibuka audionya untuk melantunkan hafalan atau ayat yang kata-kata yang saya tutup. Kita coba fokus ke sini. Nah, kata yang pertama, ya ayuha, cukup dilihat saja, nggak perlu diulang-ulang seperti ayuha. Nah, itu khawatirnya hafalnya nanti nggak kuat, maksudnya belum menjamin. Lalu yang kedua capek gitu. Dan tenggorokan tuh kering. Nah, kita cukup melihat aja ya ayuhnya seperti apa tulisannya, bentuknya ada ya, ada alif seperti ini, dibayangkan, direkam tulisannya seperti apa ya ayuhnya, kemudian coba kita tutup. Nah, coba kita lanjutkan bersama-sama. Kata pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuha. Nah, pastikan ketika ayah bunda maupun asatidz sekalian melantunkan kata ya ayyuha, itu terbayang tulisannya, oh bentuknya ya, kemudian ayyuha. Itu terbayang. Mungkin boleh silahkan audiens untuk menghidupkan audionya di rumah ini untuk ikut serta dalam praktik berhati. Coba kita lanjut ke kata selanjutnya. Nah, ini mudah. Ya ayuhan nabi. Nabi. Kita jangan langsung gabungkan ke kata selanjutnya, kita dua kata dulu. Ya ayuhan nabi. Nah, ini seperti ini tulisannya. Yang mau lihat di mushaf langsung boleh. An-nabi, ada alif lam, ada nun, bertasbih, ada dua ini, bertasbih seperti ini, direkam di sana. Kemudian kita tutup lagi. Coba silahkan, ada audiens yang mau menyalakan audionya, kemudian ucapkan kata yang baru saja kita hafal. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah wa la tuti'il kafirina munafiqina. Masyaallah. Ya ayyuhan nabiyyu la tuti'il kafirin. Pastikan ketika kita mengucapkan ya ayyuhan nabiyyu itu terbayang ya tulisannya. Kalau misalkan kita nggak terbayang tulisannya, nanti akan mandek di situ, akan lupa apa gitu. Jadi akan nebak-nebak jadinya. Jadi pastikan terbayang untuk kelancaran. Nah, kemudian kita gabungkan ke kata selanjutnya, ya ayyuhan nabi taqillah. Ini bentuknya taqillah. Itu coba dilantunkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nabi. Mungkin untuk memudahkan, silakan ketika melantunkan ayat bunda atau asatidz sekalian lihat tembok boleh atau wadah yang polos, boleh kertas, boleh tembok, boleh pintu dan sebagainya. Nah, kemudian apa yang kita lantunkan kita tulis di situ. Ya ayyuhan nabi taqillah. Jadi tulisannya sudah terbayang. Kalau sudah terbayang, sudah lancar, kita bisa lanjut. Coba kita ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Kalau sudah kita lanjut. Coba kita sekarang lebih cepat ya. Perhatikan, saya hanya berikan waktu mungkin 2 detik. Nah, satu aja nih.
Wala. Wala. Coba diulang satu kata tadi apa? Wala. 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 Dari awal. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nabiyyu wal munafiqin. Wala ya. Terbayang tulisannya yang tadi sampai mana siapa tadi? Ayah. Terbayang tulisannya? Terbayang. Terbayang ya. Ya, kalau terbayang bisa lanjut. Kalau belum terbayang harus diulang lagi, harus dilihat lagi tulisannya. Pastikan terbayang, kemudian kita coba bayangkan lagi, lanjutkan lagi hafalnya. Kalau sudah terbayang berarti sudah berhasil. Nah, coba kita langsung masuk ke kata selanjutnya, tuti'il. Kita memberikan arahan bahwasanya dan pengalaman saya juga, ketika menghafalkan satu persatu kata ini bukan berarti kita tidak memperhatikan tajwidnya ya. Misalkan di sini ada tuti'il kafirina. Nah, maka ini harusnya masuk orang kan. Bacanya bukan wala tuti'i al-kafirina, tapi langsung tuti'i. Ketika kita mau menghafalkan tuti'i, langsung masuk ke alif lam. Tuti'il. Perhatikan bentuknya seperti ini, tapi bacanya tuti'il. Karena untuk menyesuaikan tajwidnya. Tuti'il wala tuti'i. Coba kita tutup dan baca dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nabi Dua mungkin gampang nih ya. Dua kata satu detik. Al-kafirina wal munafiqin. Wala seperti ini bentuk kafirin. Dilihat saja dulu. Dilihat puas-puasin melihat sebelum nanti ditutup. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il kafirin. Pastikan yang kita lakukan terbayang. Ayo kita coba bareng-bareng hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya ayyuhan nabiyyu taqillaha wala tuti'il munafiqin. Bagaimana ya Bunda untuk sementara terbayang tulisannya? Terbayang. Terbayang bisa lanjut. Nah ini mudah sekali, banyak sekali ditemukan di ayat-ayat yang lain. Innallaha maksudnya bisa langsung dua kata. Innallaha seperti ini tulisannya. Inna di paling kiri. Innallaha. Oke. Innallaha. Sekarang kita tutup kata apa yang baru saja kita hafal. Innallaha. Coba kita satukan dari kata yang pertama. Innallaha. Ya ayyuhan nabi. Sekarang kata selanjutnya satu detik saya kasih lihat, kemudian saya tutup. Mudah sekali. Nah, kana liman virtual kita ke tembok lah, ke papan tulis kita salin. Innallaha perpindahannya pun juga terbayang. Allahnya di sebelah kanan sudah dengan paling kiri. Sekarang kita coba lanjutkan dari awal. Ya ayyuhan munafiqina innallaha kana aliman hakima. Masya Allah, Allah kan sudah saling Allah. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah ini mungkin dalam praktik sekarang ini memang agak lama karena untuk adaptasi nantinya akan terbiasa kita. Satu kata 1 detik, 2 kata 2 detik, bahkan 2 kata 1 detik, 3 kata 1 detik gitu loh. Kalau kita sudah terbiasa merekam kata per kata yang kalian lakukan. Oleh karena itu Ayah Bunda maupun Asatidz dan Asatidz sekalian, kemarin itu kita lihat bahkan yang saya rasakan juga di siswa-siswa Insan Mandiri Cibubur yang mempraktikkan metode ini, bahkan saya dan saya dulu juga
efektifnya metode ini tidak langsung terlihat di hari pertama ketika kita mempraktekkan, melainkan di hari-hari masuk di minggu kedua, minggu ketiga, yang setelah kita terbiasakan metode seperti itu baru terlihat. Siswa-siswa di IMC kemarin itu di hari pertama dikasih waktu 10-11 jam untuk menghafal Quran dengan metode seperti ini, rata-rata cuma mendapat 4-5 halaman per hari di hari pertama, bahkan minggu-minggu pertama. Nah, ketika masuk minggu-minggu kedua, minggu-minggu ketiga ini sudah mulai naik. Rata-rata per halamannya 11-12. Kemudian minggu ketiga naik lagi 20-an. Bahkan kemarin saya lihat datanya sampai di satu hari dia bisa menyetorkan 58 halaman, hampir 3 juz ya. Hampir 3 juz dalam satu hari. Mencetak hafalannya 58 halaman dalam 10-11 jam. Yang di mana mungkin satu halamannya dia hanya butuh waktu 5-10 menit. Ini tidak terlihat di awal gitu loh, tidak terlihat pas pertama kita praktekkan gitu, tapi baru terlihatnya di hari-hari sekian gitu. Ketika dia sudah menguasai metodenya, sudah terbiasa dan sudah merekam semua kata-kata yang diterapkan di metode ini. Jadi ketika ayah bunda maupun asatidz yang dia sekalian merekam tadi, kata ya ayyuha maupun kata an-nabiyyu maupun kata ittaqillah, nah maka di halaman-halaman selanjutnya ketika ketemu lagi kata-kata ya ayyuha ataupun kata an-nabiyyu itu akan mudah sekali. Misalkan di percobaan pertama kita mencoba merekam ittaqillah ini agak lama deh. Misalkan butuh waktu 5 detik, 10 detik karena sulit. Nah, nanti ketika ketemu di halaman selanjutnya, di juz selanjutnya, ketemu lagi kata ittaqillah itu nggak akan lama. Tidak akan sama, misalkan 5-10 detik seperti di awal. Mungkin bisa 3 detik, mungkin cuma 2 detik, atau bahkan 1 detik. Kayak kemarin kita lihat, siswa-siswa mampu menerapkan 1 baris itu 1 detik. Jadi cuma ibaratnya dia baca, oh ini udah pernah dibaca sebelumnya, kemudian ditutup langsung bisa dia. Ini karena sudah banyaknya kosakata yang masuk dalam pikiran dalam otaknya dia. Jadi memang ini tujuannya metode kenapa harus dilihat, ya dilihatin saja kata per kata supaya nanti pas menghafal di ayat selanjutnya itu mudah menghafalnya, karena Al-Quran ini susunan dari kata per kata yang terus berulang sebenarnya. Misalkan kita temukan ini di juz sekian, maka di juz lain itu ada lagi. Maka ketika kita sudah mampu membayangkan tulisannya, tidak sulit untuk menghafal kata yang sama di beda halaman maupun di juz yang lain. Seperti ini praktiknya mungkin nanti bisa terus dilanjutkan di rumah. Mungkin terakhir sebagai penutup saya akan memberikan sedikit faktor apa sih penghambat atau pendukung yang bisa menentukan ini mudah atau sulit dipraktikkan dalam kesehariannya ya metode ini. Yang pertama, stres. Ketika kita stres duluan sebelum menghafal, seperti tadi yang diceritakan oleh dulu, sudah ada mindset, wah surah Al-Jin susah nih dihafalin. Nah, ini akan menentukan gitu loh, maka seterusnya akan susah gitu loh. Maka kita jangan sampai stres, jangan sampai ada stigma bahwasanya ada bagian-bagian yang sulit dihafalkan. Sebenarnya enggak, semuanya mudah. Bahkan dalam Al-Quran tadi diulang 4 kali, walau biasanya Quran itu mudah banget. Nah, kemudian pikiran yang bercabang. Nah, ini makanya kita sampaikan di awal, harus siapkan waktu untuk fokusnya kapan, waktunya kapan, durasinya berapa lama. Ini sangat menentukan sebenarnya selama proses penerapan metode ini. Sampai bisa 1 bulan bisa mencapai 30 juz. Kemarin alhamdulillah kita bahkan nggak sampai 35 hari, nggak sampai 30 hari. Dia cuma butuh waktu 28 hari untuk menyelesaikan hafalannya 30 juz. Kemudian tentunya kondisi fisik dijaga, jangan sampai mempengaruhi seperti masalah-masalah pribadi kayak batuk, kemudian lain sebagainya lah ya. Ini sangat perlu diperhatikan. Karena itu kemarin kita sangat menjaga kondisi anak-anak, mulai dari multivitaminnya, buah-buahannya, termasuk olahraganya tetap harus berjalan. Jangan sampai fisik ini mempengaruhi. Nah, kemudian terakhir faktor pendukung
yang dapat menentukan mudahnya metode ini diterapkan di rumah maupun dalam program Quran Camp dalam 1 bulan 30 juz. Yang pertama pastinya kita harus lancar terlebih dahulu membaca Al-Quran. Artinya tahsinnya sudah tuntas, tajwidnya sudah tuntas. Kita sudah menyelesaikan tajwidnya, sudah hafal, sudah paham hukum-hukum tajwid, kemudian lancar membaca tajwid pastinya untuk menerapkan metode ini. Kemudian yang kedua, tidak hanya lancar, tapi juga sering menghatamkan Al-Quran. Nah, sering-sering menghatamkan Al-Quran artinya tidak cuma sekali menghatamkan Al-Quran, tapi berkali-kali, bisa 3 kali, boleh 5 kali, 10 kali, sering-sering menghatamkan Al-Quran. Biasanya di sini siswa-siswa insan mandiri ini mengejar target ini di bulan Ramadan. Bulan Ramadan dia bisa sampai 2, 3, 4 kali dia hafal Al-Quran, baca ya. Nah, mengapa demikian? Karena dalam metode yang tadi kita berikan, ya. Waktunya tinggal 1 menit. Afwan. Sedikit lagi ya, yang kita mengapa harus sering? Karena tadi kita coba praktikkan bahwasanya metode ini mengupayakan perekaman tulisan, perekaman kata. Ketika kita tidak familiar dengan kata-kata atau ayat-ayat dalam Al-Quran, karena kita tidak sering menghatamkannya, maka akan sulit nantinya, akan menjadi susah untuk menerapkan metode ini. Tapi ketika kita semua sudah sering kali menghatamkan Al-Quran, maka metode ini sangat mudah sekali diterapkan. Nah, kemudian yang ketiga, lingkungan yang kondusif pastinya. Lalu yang keempat, disiplin mengenai waktu, mengenai jam istirahat, jam makan, dan lain sebagainya. Ini harus sesuai koridor, harus sesuai dengan aturan yang memang mendukung metode ini mudah dipraktekkan. Seperti itu untuk faktor pendukungnya mengenai mudah hafal Quran dalam 1 bulan. Mungkin karena waktu juga sudah menipis, saya tutup dari saya. Mungkin bisa serahkan ke MC. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam penjelasan atau sulit dimengerti, mungkin boleh nanti ditanyakan di forum virtual. Nah, cukup sekian dari saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiran kepada Ustadz Hussein Al-Haddad dan juga Ustadzah Lulu Aliyah yang telah menyampaikan materinya. Perlu diketahui Bapak Ibu hadirin semua, Ustadzah Lulu dengan Ustadz Hussein ini adalah sepasang suami istri ya, yang giat menghafal Al-Quran seperti itu. Selanjutnya mungkin sesi tanya jawab kepada para hadirin yang ingin bertanya, silahkan untuk bisa bertanya. Kami hanya memberikan 2 pertanyaan saja di kolom chat, silahkan. Sebagai informasi bagi Bapak Ibu yang ingin menghendaki sertifikat, bisa mengisi link presensi di akhir acara yang akan di-share oleh panitia. Kemudian perlu diketahui juga SMP IT dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur membuka pendaftaran baru untuk peserta didik ya. Bisa hubungi panitia insanmandiri.sch.id. Baik, silakan yang ingin bertanya untuk bisa di chat ya. Hanya 2 pertanyaan aja Ibu Bapak semuanya. Baik, ini ada 1 pertanyaan yang sudah dikirimkan ya dari Nurul Komar ya. Dalam 1 hari kita gunakan waktu berapa lama? Yang kedua, apakah kita bisa berkegiatan lain, artinya tidak mengganggu konsentrasi kita? Itu pertanyaannya. Baik. Oke, sedikit saya menjelaskan ya. Kalau misalnya targetnya dalam 1 bulan itu 30 juz, maka yang perlu diterapkan adalah 1 hari full.
yaitu 12 jam menghafal Al-Quran. Dengan tentu ada pembimbingnya di situ. Jadi ketika satu halaman selesai langsung store, satu halaman selesai langsung store. Tapi jika Bapak dan Ibu tidak memiliki waktu yang full gitu dalam sehari untuk menghafal, Bapak dan Ibu bisa menggunakan waktu 1 jam atau 2 jam aja dalam sehari. Tapi kalau 1 jam dan 2 jam itu biasanya 1 halaman sampai 2 halaman, tergantung kebiasaan Bapak dan Ibu. Yang mana saya menyarankan waktu yang digunakan adalah waktu pagi atau waktu-waktu saat otak kita masih fresh. Jangan waktu-waktu sisa atau seperti di malam hari ketika kita sudah lelah dan sebagainya. Benar-benar waktu yang kita fresh dan juga di tempat yang benar-benar nggak ada gangguan. Nggak ada suara, nggak ada gangguan. HP kalau bisa dimatikan. Kemudian di tempat yang bisa menurut Bapak dan Ibu membuat otak Bapak dan Ibu fresh, misalnya di taman, rumah, misalnya, dan sebagainya gitu. Kalau saya pribadi dulu, saya lebih suka menghadap ke tembok gitu, karena putih gitu kan, nggak ada apa-apa, tidak ada yang mengganggu fokus saya gitu. Jadi carilah tempat kondusif sesuai dengan kemampuan dan Bapak dan Ibu, dan sesuai dengan kondisi masing-masing setiap orang gitu. Nah, sedikit menginformasikan Ustadz, izin kita kalau Bapak dan Ibu memiliki waktu 30 hari, kebetulan kita ada Quran Camp Ramadan. Boleh saya share, Ustadz? Iya, tafadhol. Nah, kita kebetulan ada program Quran Camp Ramadan. Sebentar, saya. Ini untuk akhwat, tapi untuk sekarang khusus untuk akhwat, kita punya target 30 juz, sama seperti yang kita terapkan di anak-anak Insan Mandiri kemarin. Fasilitasnya ada asrama 35 hari, ada makan, laundry, kita dapat Al-Quran, pembekalan metode, dan bimbingan 11 jam per hari. Dan juga ada olahraga. Untuk biaya pendidikannya gratis. Mungkin yang bayar hanya biaya makan, laundry, dan sebagainya. Yang itu akomodasinya 2 juta rupiah aja. Tanggalnya dari 20 Maret sampai 24 April kalau mau daftar sekarang, karena waktunya sebentar lagi pendaftaran akan saya tutup, dan hanya untuk 20 orang aja. Syaratnya muslimah atau perempuan, umurnya 12 sampai 25 tahun. Kalau misalnya di atas 25 tahun nggak masalah, tapi nanti kita tes dulu gitu, atau ada pertimbangan-pertimbangannya. Lancar membaca Al-Quran dan tentunya memiliki tekad menghafal Al-Quran. Nanti untuk informasinya bisa hubungi saya, dan asramanya kita di Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 atau di Silaturahim Residen 1 gitu. Itu untuk Bapak dan Ibu yang ingin fokus menghafal Al-Qur'an selama 35 hari khususnya pada bulan Ramadan. Maaf. Untuk perempuan aja nih, bukan Bapak dan Ibu, khusus untuk perempuan atau akhwat. Untuk sementara seperti itu. Seperti itu, Ustaz. Baik, untuk selanjutnya ada satu lagi. Pertanyaan memang masih banyak ya dari peserta, cuman mungkin satu lagi. Bagaimana penerapan metode ini untuk anak usia dini seperti itu? Silakan, syukran. Mau Pak Husen atau? Boleh Pak Husen. Oh, oke. Saya salah satu syarat utama seperti ini, ada salah satu penanya yang japri ke saya, syaratnya apa memang harus lancar membaca Al-Quran? Iya, betul. Jadi kalau untuk anak usia dini sebaiknya dibiasakan dulu otaknya dengan kosakata Al-Quran. Baik dia diputarkan ayat-ayat Al-Quran di dalam rumah dan sebagainya. Hingga nanti ketika dia sudah bisa membaca Al-Quran, dibiasakan dulu untuk sering-sering khatam dalam membaca gitu. Setelah saat kata Al-Quran sudah familiar untuk anak, barulah kita mulai untuk menghafal Al-Quran. Khawatirnya, ini kekhawatiran, kalau misalnya anak atau seseorang belum lancar membaca Al-Quran, kemudian dipaksa untuk menghafal, dia akan menghadapi kesulitan yang akhirnya nanti jadi stres gitu. Jadi stres dan akhirnya takutnya trauma, apalagi untuk anak kecil gitu. Jadi anak kecil itu syarat utamanya tidak bisa dipaksa gitu, dibiasakan aja dulu. Baik Bapak dan Ibu membiasakan membaca Al-Quran dekat Ananda, diputarkan ayat-ayat Al-Quran, baik dengan audio mungkin, dan sebagainya gitu.
dibuat dekat aja dulu, dibuat cinta sama Al-Quran. Seperti itu. Baik, syukron kasiron Ustazah Lulu dan juga Ustaz Husain yang telah memberikan materinya, juga solusinya untuk kami yang ingin menghafal Al-Quran. Ibu Bapak semuanya, masih banyak pertanyaan yang belum sempat dijawab, ya. Mungkin bisa di luar, bisa langsung chat ya ke Ustadz Husain ataupun ke Ustazah Lulu agar lebih jelas lagi. Karena waktu sudah habis, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak semuanya yang sudah hadir dari awal sampai akhir, setia ya. Acara sudah selesai, mari. Sebelum ditutup, kepada para peserta untuk bisa membuka kameranya karena dari panitia akan diambil gambar seperti itu ya. Sekali lagi kami informasikan kepada seluruh peserta yang ingin memiliki sertifikat ini agar mengisi presensi di akhir acara ya, yang akan di-share nanti oleh panitia. Baik, karena acara sudah selesai dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber. Kita tutup acara kita dengan pembacaan Nahdlatin bi qiraatil hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku MC mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Syukur kasiron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.